Selamat datang di Jurnal Merah Putih, Saudara. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau Jamwas memegang peranan kunci dalam memastikan integritas dan juga akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. Dibentuk sebagai bagian dari upaya pengawasan internal, Jamwas bertanggung jawab untuk mendukung terciptanya sistem birokrasi yang bersih dan juga bebas dari korupsi serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lantas, bagaimana kinerja Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dalam menjalankan perannya saat ini? Kita akan bahas lengkapnya dalam Jurnal Merah Putih bersama saya, Friska Clarissa. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, Bapak Rudi Margono. Bapak apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, terima kasih sudah hadir. Juga Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Pujiono Suwadi. Pak Puji. Ya, terima kasih undangannya. Terima kasih sudah hadir. Dan sudah hadir pula anggota Ombudsman RI, Bapak Yohanes Widiantoro. Apa kabar Pak Yohanes? Kabar baik, terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir. Saya pertama ke Pak Jamwas dulu, Pak Rudi. Bagaimana sebenarnya latar belakang dibentuknya Jamwas dalam Kejaksaan RI dan strukturnya ini seperti apa? Iya, terima kasih. Peran pengawasan sangat penting sekali, bukan hanya menjamin integritas, tapi juga menjamin kinerja. Jadi Jamwas punya peran penting dalam penjaminan mutu setiap kinerja di bidang-bidang di kejaksaan. Selain memberdayakan diri di bidang pengawasan juga memaksimalkan kinerja-kinerja di bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Sehingga apabila ada hambatan, kelemahan, kita akan memotivasi, utamanya dari segi teknis dan manajerial, dan bahkan jika ada pelanggaran kita akan melakukan penindakan. Apalagi ekspektasi masyarakat semakin meningkat, tentunya peran pengawasan harus lebih intensif dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Setidaknya jika ada satu pelanggaran akan berdampak kepada seluruh kelembagaan. Ini sangat sensitif dan perlu kepekaan dari Jamwas agar dapat memastikan capaian kinerja di seluruh bidang di kejaksaan. Antara lain tidak memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, maladministrasi, semuanya untuk menjamin kepastian agar tujuan organisasi bisa dapat tercapai lebih efektif, berdaya guna dan berhasil guna, utamanya untuk masyarakat dan untuk negara. Ya, karena sangat krusial Pak perannya pengawasan ini berbanding lurus juga dengan capaian kinerja. Kenapa harus dijaga? Saya punya catatan aturannya. Kalau berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor per 006-JA-7/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan yang telah diubah saat ini dengan peraturan kejaksaan nomor 6 tahun 2019. Bagaimana memastikan fungsi dan peran Jamwas ini berlangsung dengan baik sampai ke tataran pelaksanaannya, Pak? Iya, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik sekali. Di tataran norma memang kita sudah mempunyai dasar hukum. Tentunya kita harus punya kebijakan operasional yang memastikan seluruh struktur di pengawasan akan bekerja secara intensif di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, beberapa lalu kita sudah membuat semacam pedoman, seluruh asisten pengawasan di daerah harus menjadi miniatur Jamwas. Harus memastikan seluruh kinerja bidang-bidang dan memastikan mitigasi risiko. Yang lebih penting adalah mitigasi risiko, mengingat tugas kejaksaan sangat luar biasa dan jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang, karena di sana ada tugas-tugas yang mulia, utamanya terkait dengan penegakan hukum. Dipastikan ke depan dan seterusnya, yang lebih penting adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah semakin meningkatnya kinerja kejaksaan. Setidaknya dari segi pengawasan, semakin menurunnya laporan masyarakat terkait kinerja kejaksaan, dan semakin menurunnya para pegawai yang dilakukan penindakan.
Kejaksaan ingin hadir bidang pengawasan bukan hanya di proses penegakan, tapi juga dari awal sudah memastikan sebagai konsultan mitra kerja di bidang-bidang kejaksaan agar seluruh tusi kejaksaan sesuai dengan SOP, sesuai dengan teknis dan manajerial yang ditangani. Setidaknya kita tidak lagi hanya seperti petugas yang menghukum, tetapi Jamwas dan jajaran akan bekerjasama dengan bidang-bidang untuk memastikan early warning, tidak ada pelanggaran dari awal. Sehingga keberhasilan organisasi akan nampak jika mitigasi risiko diawali dari awal setiap proses. Ya. Di tengah proses dan di akhir proses. Sehingga pentingnya monitoring, dan kita sudah berjalan monitoring dari pengawasan setiap 2 minggu sekali. Kita melakukan monitoring di seluruh Indonesia, memberdayakan institusi pengawasan agar kinerja pengawasan dapat hadir dan menjadi mitra kerja dalam membangun kinerja yang lebih kondusif, tetap menjaga di dalam visi misi kejaksaan, dan agar Aswas, asisten pengawasan, menjadi miniatur Jamwas untuk memberdayakan seluruh tusi-tusi apabila belum ada inovasi di tusi-tusi. Harus segera menyelesaikan seluruh tunggakan Labdu, tunggakan temuan BPK, kemudian terkait dengan indeksasi, terus tetap menjaga agar kearifan lokal dan dukungan teknis, kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan semakin meningkat. Ini menarik ya, tidak hanya soal sudah terjadi lalu ada penindakan, tapi juga harus ada mitigasi risiko, early warning system. Saya mau minta pendapat dari Komisi Kejaksaan, sejauh mana kalau Komisi Kejaksaan melihat peran strategis Jamwas ini dalam struktur Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk juga apakah sudah efektif perannya, bicara soal fungsi dan peran tadi dalam memastikan akuntabilitas, juga integritas internal institusi kejaksaan, Pak Puji? Banyak sekali. Yang pertama begini, soal eksistensi Jamwas. Jadi Jamwas itu kan tadi sudah disebut Pak Jamwas, kan sebagai pengawas internal ya, dimanapun semua institusi itu, institusi pemerintahan apalagi, dia punya satuan pengawas internal, dan satuan pengawas internal di kejaksaan itu mewujud dalam bentuk Jamwas. Nah, pengawas internal itu bukan hanya sekedar sebagai penjaga gawang ya, tetapi tadi sudah sebut di awal, di tengah, di akhir. Dia sebagai penjamin mutu. Siklusnya harus berjalan dari hulu sampai hilir. Di tengah pun juga harus ada penjaminan mutu. Nah, itu secara internal, dan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung Muda Pengawasan, meskipun memang tidak mungkin bisa menjangkau 100% ya. Makanya kemudian dalam konteks itu butuh pengawasan yang melibatkan publik. Publik itu ya salah satunya adalah Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal untuk membersamai pengawasan internal. Itu pun juga nanti pasti juga tidak cukup, karena harapan publik terhadap kejaksaan itu bukan akhir-akhir ini saja sebenarnya, tetapi kalau kita mendasarkan pada regulasi, sebenarnya mendasar pada regulasi, harapan publik itu pasti sangat besar, karena perkara itu dikendalikan oleh jaksa, baik itu khususnya pidana ya, pidana itu baik itu pidana umum, pidana khusus, untuk melimpahkan kasus ini ke pengadilan atau tidak jaksa. Jadi punya kewenangan cukup besar, bahkan eksekusi itu jaksa, kewenangan cukup besar. Nah, kewenangan yang cukup besar ini punya potensi kan pasti memungkinkan moral hazard, ya kan? Ada moral hazard. Nah, bagaimana agar tidak terjadi moral hazard? Ya, satu, jaminan mutunya harus jalan kan, penjaminan mutu harus jalan, quality controlnya jalan. Quality control selain di masing-masing satker itu pasti juga jalan, ada pengawasan melekat yang dilakukan, juga ada pengawasan internal yang secara efektif kita melihat Jamwas juga sudah melakukannya itu dengan baik, bahkan termasuk ketika SDM ya, SDM itu harus kemudian diberikan sanksi, baik itu sedang, ringan maupun berat pun itu ya harus kemudian diberikan. Dan kita mencatat beberapa SDM yang juga diberikan sanksi di kejaksaan itu juga terjadi.
Artinya kan ini dimaksimalkan dengan QC berlapis tadi ya, seperti yang Pak Puji sampaikan. Kalau dari sisinya Ombudsman, bagaimana urgensi Jamwas ini dalam struktur Kejaksaan Agung RI, termasuk bagaimana memaksimalkan fungsi dan perannya selama ini? Ya, baik. Jadi pengalaman ya, menjalankan peran kami sebagai Ombudsman dalam konteks memastikan bagaimana pelayanan publik itu berjalan, termasuk di institusi penegakan hukum. Kita memang merasakan betul bahwa fungsi pengawasan itu sesuatu banget lah, sangat penting, mendasar. Lebih karena kita berasumsi ya bahwa memang aparat penegak hukum pada umumnya, termasuk juga di kejaksaan, tentu kita tidak menafikan realitas, ada kemungkinan-kemungkinan penyimpangan, melawan prosedur, melanggar SOP, melanggar hukum bahkan. Ya. Nah disitulah saya kira arti penting pengawasan itu. Nah, maka memang penempatan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan itu sangat strategis, ya, dalam hal bagaimana memastikan kinerja kejaksaan pada umumnya. Lebih tadi teman dari Komjak sudah menyampaikan, ini bicara soal lembaga penegak hukum yang memiliki otoritas yang sangat besar dalam konteks pengendalian perkara. Nah, dalam konteks criminal justice system, ya betul bahwa kejaksaan tidak berdiri sendiri, ya, tetapi tetap saja bagaimana ketika bolanya sudah di kejaksaan, ya teman-teman kejaksaan ini yang menentukan, ya, apakah ini mau lanjut, mau tidak, dan seterusnya, ya sederhananya begitu. Nah maka tentu kami sebagai lembaga independen yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan penegakan hukum dalam hal ini, tentu kita juga sangat concern ya dengan adanya institusi pengawas internal di kejaksaan. Dan dalam perjalanan waktu ya kita melihat bahwa Jamwas sangat strategis ya, karena teman-teman di daerah ya itu pengalaman Ombudsman cukup segan, cukup kalau tidak mau dibilang agak takut gitu dengan apa yang diambil oleh pihak Jamwas dalam hal ini. Gitu. Nah, bagaimana dalam praktiknya proses pengawasan ini dilakukan? Apakah jemput bola dari laporan yang diberikan masyarakat atau seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Jurnal Merah Putih. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Merah Putih. Kita lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Jamwas terlebih dahulu. Kita tadi bicara soal bagaimana fungsi peran Jamwas. Nah, dalam pelaksanaannya seperti apa pengawasan itu dilakukan, Pak? Apakah dalam inspeksi rutin atau ada laporan dari masyarakat? Terima kasih. Kegiatan pengawasan dilakukan secara terencana, antara lain melalui program kerja pengawasan. Jadi inspeksi rutin, pemantauan dan estimasi kasus. Misalkan ada laporan masyarakat, kita tindak lanjuti dengan klarifikasi. Jika dari klarifikasi memang ada indikasi pelanggaran, baik disiplin maupun tercela, maka ditindaklanjuti dengan investigasi kasus. Demikian juga untuk memastikan kinerja di daerah maksimal, maka selain program kerja pengawasan rutin tiap tahun, kita juga melakukan monitoring kinerja setiap 2 minggu sekali. Monitoring ini substansinya adalah memastikan apakah secara teknis dan manajerial dan penegakan disiplin telah berjalan. Ini memastikan agar seluruh institusi di seluruh Indonesia, dan kita sadari sangat luas sekali, karena rentang kendali Jamwas sangat jauh, maka secara struktural kita berdayakan aswas di daerah, karena hampir bidang-bidang di asisten pengawasan di daerah strukturnya mirip dengan Jamwas. Di sana ada pemeriksa bidang-bidang, sehingga ingin memastikan di sana misalkan memastikan penyerapan anggaran, memastikan apakah capaian kinerja bidang-bidang sudah maksimal atau belum. Sebagai kegiatan konkretnya setiap 2 minggu aswas, karena tempatnya berjauhan, melalui daring akan menanyakan masing-masing bidang. Contoh misalkan bidang tindak pidana korupsi, tindak pidana umum,
apakah capaian kinerjanya sudah maksimal atau belum. Kalau ada tunggakan misalkan, pengawasan juga sebagai akselerator percepatan, misalkan terkait dengan perkara yang lama terkatung-katung. Kita mendorong bidang teknis agar berusaha memaksimalkan penyelesaiannya. Sehingga dari segi kualitas kinerja pengawasan memastikan terkait dengan SDM, terkait dengan capaian kinerja, terkait dengan penyerapan anggaran. Semuanya bermuara agar kinerja tahunan pengawasan bersama semua bidang teknis bersatu padu untuk memastikan tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kerja setiap tahunnya agar tercapai. Tentunya karena kejaksaan sangat luas, kita ke depan akan memastikan ada instrumen monitoring secara digital melalui sistem yang bisa terintegrasi. Bidang pengawasan bisa mengakses secara update dan real time melalui kejaksaan punya case management system, bisa monitor secara real melalui IT yang bisa memastikan update, beri masukan jika ada hambatan-hambatan di seluruh satker di seluruh Indonesia. Jadi bisa dipantau itu ya Pak ya, aduan dari masyarakat semuanya bisa dipantau real time. Termasuk kinerja juga. Termasuk kinerja juga di sana. Kalau dari praktik ini kan butuh koordinasi antar kementerian lembaga, antar pihak terkait. Nah kalau dari koordinasi antara Jamwas dengan Komjak khususnya, itu seperti apa Pak Pujiono dengan adanya misalnya aduan dari masyarakat, pengawasan internal kejaksaan? Laporan pengaduan itu kan ada yang irisan dengan antara Komjak dengan Jamwas ya. Ada yang sama. Nah dalam momen-momen ini kan kita satukan. Kadang-kadang kan kita jadi ya sama bahwa ketika kita di Komjak pun ketika kita menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, pastikan ini sepihak. Kita akan klarifikasi dari satker terkait gitu kan. Nah dari satker terkait itu ada yang kemudian kan bisa jadi sudah ada respon dari Jamwas. Nah kalau sudah ada respon dari Jamwas kan tinggal kita koneksikan. Nah yang kita kejar saat ini kita koneksi digital ini. Jadi biar proses pengawasannya berjalan lebih cepat gitu ya, dan responnya juga lebih cepat, dan ini untuk akuntabilitas juga terhadap pelapor juga. Maka koneksi ini biar kalau sudah ada respon ke Jamwas atau sudah ada respon ke Komisi Kejaksaan yang sebaliknya belum ada respon, itu bisa selesai dengan lebih cepat. Itu satu. Jadi koordinasi itu bisa menjadi terselesaikan, ada shortcutnya dengan digitalisasi saya pikir. Terus ya kalau kita digitalisasikan dengan ruang gerak yang sangat jauh gitu kan, bisa sampai daerah-daerah dengan sekarang hampir 40-an ribu SDM di kejaksaan yang diawasi beliau itu kan bukan hanya soal perilaku, juga kita juga di Komisi Kejaksaan, tapi juga kinerja itu kan diawasi. Juga bukan hanya jaksa, tapi juga pegawai kejaksaan. Yang ASN non jaksa itu juga kita awasi sama. Nah, ini kan tentu singgungan dengan masyarakat kan banyak. Kalau kinerja bisa jadi kan hanya soal bagaimana dia ketika profesionalisme dia dalam bekerja. Tapi kalau soal perilaku kan soal attitude segala macam itu bisa jadi ketika bersentuhan dengan masyarakat. Nah ini yang kemudian kan kita koneksikan dengan Jamwas, dan kita berharap digitalisasi ini bisa kemudian memperpendek ruang, memperkecil ruang, dan kemudian juga memperpendek waktu penanganan. Nah karena tadi luas cakupan yang harus diawasi, sinergi juga penting. Itu tadi dengan Komjak. Kalau dengan Ombudsman bagaimana sinergi dengan Jamwas? Dengan Ombudsman saya kira kembali ke apa yang menjadi tugas kewenangan Ombudsman juga ya. Bahwa dalam undang-undang kami, Undang-Undang 37 tahun 2008, kita ini punya tugas juga membangun koordinasi dengan semua pihak. Ya, termasuk pihak-pihak yang kita awasi. Nah, dalam prakteknya kami itu memang pertama-tama kami ini lembaga yang bisa menerima laporan masyarakat. Tentu masyarakat sebagai bagian dari penerima layanan publik. Kejaksaan itu memiliki hak ya, untuk menyampaikan keluhan kepada Ombudsman. Tentu setelah lapor langsung ke Kejaksaan atau ke Pak Jamwas belum direspon dan seterusnya. Nah itu satu. Yang kedua kami juga punya yang namanya kewenangan untuk melakukan inisiatif
atas nama Ombudsman melihat ini kayaknya penting untuk kita masuk tanpa adanya laporan masyarakat. Nah, tapi dalam dua kewenangan itu memang kami selalu berkoordinasi dengan Jambas ya. Dan sebagaimana kita tahu, Ombudsman ini kan juga punya tangan-tangan di daerah. Kami ada di 34 provinsi yang juga selalu kita minta untuk membangun koordinasi dengan Kejati, dengan Kejari di wilayah masing-masing. Ya, agar komunikasi ketika ada laporan itu bisa cepat. Nah, saya ingin tambahkan dalam konteks ini, kadang-kadang tidak selalu juga ini berkaitan dengan satu laporan yang terkait dengan otoritas langsung dari Jambas. Tapi misalnya ini, ini sudah ranahnya Jambidum, ini sudah ranahnya katakanlah Jambitsus atau Jamdatun. Nah ini konteks kita memasuki wilayah itu juga melalui Jambas. Nah ini ada satu contoh konkret ya, ketika dulu ada kasus yang tadi Pak Jambas sudah singgung, berlarut-larut tidak segera P21 gitu kan Pak ya. Nah kami lewat Jambas tentu meminta agar difasilitasi untuk berkoordinasi dengan Jambidum misalnya atau Jambitsus agar kasus itu cepat. Jadi pintu masuknya lewat Jambas. Betul. Nah bicara soal ini kan yang juga diharapkan publik bagaimana pengawasan ini bisa efektif. Kita tahu ada kasus korupsi misalnya ataupun pelanggaran etik yang melibatkan aparat internal kejaksaan. Apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal perlunya penguatan pengawasan itu sendiri? Tapi kita akan bahas di Jurnal Merah Putih sesaat lagi. Jangan lupa. Masih di Jurnal Merah Putih bersama saya Friska Clarissa. Saya akan pertegas lagi ke Pak Jamwas karena kita tahu ada sejumlah kasus korupsi atau pelanggaran etik yang melibatkan internal kejaksaan. Bisakah ini dibaca sebagai semakin perlunya penguatan terhadap pengawasan itu, Pak Jamwas? Ya, terima kasih banyak. Ini mungkin berlaku di seluruh organisasi, kelembagaan satker, apapun namanya. Pengawasan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari organisasi. Demikian juga di pengawasan pada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan di kejaksaan. Ekspektasi masyarakat semakin meningkat, kepercayaan semakin meningkat, tentunya harus diimbangi dengan semakin meningkatnya pengawasan di internal utamanya terkait dengan integritas, komitmen kelembagaan, sehingga seluruh pegawai akan peduli terhadap tusinya dan tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, substansi dari pengawasan adalah setiap kinerja harus bisa diukur, utamanya terkait dengan misalkan peran perkara. Peran perkara tidak benar korupsi bukan hanya menghukum pelaku, tapi bagaimana menyelamatkan keuangan negara dan bisa mengeksekusi dan mengembalikan pada negara yang dirugikan. Sehingga bisnis proses dalam setiap penanganan perkara dari awal sampai terakhir harus tuntas. Bahkan tidak hanya sekedar tuntas, tapi harus ada capaian peningkatan di dalam penanganan perkara. Semakin hari harus semakin maksimal dan berkualitas. Tentunya pentingnya pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalitas dalam setiap penanganan perkara. Baik di bidang tindak pidana umum juga berlaku seperti itu. Intinya bahwa kita sebagai kelembagaan yang punya amanah di penegakan hukum, setidaknya harus punya nilai kemanfaatan, punya nilai kepastian hukum dan berkeadilan. Itu yang menjadi salah satu tolak ukur. Berkepastian hukum dan berkeadilan. Ini juga kalau saya catat RPJMN 2025-2029 kan pemerintah juga menekankan bagaimana penguatan hukum birokrasi, juga memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Nah, bagaimana Jamwas dalam mendukung program prioritas nasional itu, khususnya dalam menjaga integritas internal kejaksaan seperti yang Bapak tadi tekankan? Iya, terima kasih banyak. Kita mempunyai sistem pengendalian internal pemerintah, bahwa setiap kinerja bidang-bidang pengawasan dan bidang-bidang di kejaksaan seluruhnya harus mempunyai standar minimal akuntabilitas yang kita maksimalkan auditor yang menilai setiap triwulan agar
capaian kinerja, capaian anggaran sesuai dengan standar akuntabilitas yang ada. Kemudian setiap pemantauan pekerjaan oleh pengawasan, oleh auditor, harus memastikan jika ada temuan segera dikembalikan. Jika ada pelanggaran segera ditindak sesuai dengan kualitas perbuatannya dan hukumannya. Nah, ini penting bahwa sebagai penjamin mutu, pengawasan memastikan seluruh SDM setidaknya ada peningkatan terkait dengan integritasnya dan bahkan harus lebih baik dari hari ke hari. Tentunya kita tidak bisa memastikan seluruhnya akan bekerja dengan baik. Ya. Makanya itulah ada Jamwas. Itulah tugas dan fungsinya ya Pak ya. Mengawal kinerja kelembagaan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang lebih penting, kinerja kejaksaan harus tematik. Tematik artinya harus bisa dirasakan oleh masyarakat, utamanya masyarakat mencari keadilan. Ya. Nah, disitulah fungsi kontrol Jamwas agar kejaksaan, tusi-tusi yang ada sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi bisa efektif dari tahun ke tahun. Gitu. Dan ini bisa berbanding lurus juga dengan kepercayaan publik ya, kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Kalau dari sisi Komjak, apa sebenarnya langkah konkret yang harus dilakukan oleh kejaksaan, khususnya Jamwas, dalam menindaklanjuti tadi kasus-kasus korupsi atau pelanggaran etik melibatkan internal kejaksaan agar kepercayaan publik juga bisa tetap terjaga? Ya, pertama panduannya kan jelas bagaimana insan adiaksa itu. Jadi prototipenya itu kan sudah ada trikrama adiaksa. Jadi Satya, Adi, Wicaksana, integritas, profesional, dan bijaksana. Itu prototipe jaksa yang ideal, ASN kejaksaan yang ideal itu. Terus yang kedua, kalau dikaitkan dengan bahkan bukan hanya rencana pembangunan jangka menengah nasional sampai 2029, tapi sampai 2045 dalam rencana jangka panjang pembangunan nasional jangka panjang itu kan disebutkan ada 8 poin pembangunan hukum jangka panjang. Dari 8 poin itu yang terkait dengan pengawasan itu terkait kejaksaan ada 2. Salah satunya adalah sebagai single prosecution system, jadi akan berkuat di situ. Terus yang kedua adalah memperkuat sistem pengawasan. Nah, sistem pengawasan itu kan, kalau sistem itu kan kita membacanya kan holistik, meliputi resources-nya ya SDM-nya ya infrastrukturnya. Nah, kalau resources-nya kan tentu penguatan pengawas. Jadi pengawas itu kita melihatnya ya rokep atipnya ya. Jadi rokep atipnya. Jadi dia ya tidak harus lebih sempurna, tetapi barangkali ya lebih dewa dibanding para dewa keadilan kan. Nah itu. Terus yang kedua itu terkait human resources-nya. Terus yang kedua adalah terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur yang masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang itu adalah digitalisasi dengan pengawasan dengan manfaatkan teknologi. Nah itu yang harus kemudian diperkuat karena SDM pasti akan semakin bertambah dengan kewenangan kejaksaan yang semakin luas, terus harapan publik juga semakin besar dan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan resources yang ada ataupun bahkan penambahan human resources, tapi juga harus kemudian dengan digitalisasi pemanfaatan teknologi. Ketiga juga penting adalah koordinasi dengan pengawas eksternal, kami misalnya dengan Komisi Kejaksaan, karena bisa jadi ada masyarakat lapor ke Komjak tapi tidak lapor ke Jamwas dan itu banyak juga yang ada di situ. Nah, kalau dari konteks pengawasan pelayanan publik, Ombudsman melihat bagaimana penguatan fungsi dari Jamwas ini agar aduan masyarakat yang masuk misalnya bisa lebih cepat ditangani, bisa lebih transparan dan juga berdampak. Ya, saya kira pertama tentu Komjak harus kejaksaan dalam hal ini Jamwas harus lebih terbuka, lebih transparan, lebih membuka pilihan-pilihan kanal-kanal aduan masyarakat. Sebenarnya Ombudsman ini kan sebenarnya jembatan saja dari masyarakat pengguna layanan kejaksaan. Jadi dalam banyak hal masyarakat mesti mendapatkan kemudahan dalam mengakses, dalam baik itu secara digital maupun secara konvensional. Itu satu. Yang kedua, tentu kita bicara juga soal bagaimana di internal Jamwas memperkuat struktur yang ada. Tadi Pak Jamwas sudah menyinggung soal keberadaan Aswas di wilayah.
Nah, saya kira bagaimana Aswas ini juga mendapatkan penguatan agar peran-peran Jamwas yang ada di Kejaksaan Agung ini bisa optimal. Ya, karena dalam banyak hal kami pengalaman seringkali tetap harus tidak bisa selesai di Aswas, tapi harus tetap ke Jamwas. Nah, ini artinya bahwa penguatan di internal struktur ya, pengawasan di kejaksaan ini menjadi penting. Itu menurut Ombudsman. Ya. Nah, jadi memang butuh sinergi lebih luas. Adapun tadi aduan-aduan yang memang harus ditindaklanjutinya sampai ke Jamwas ya, tidak sampai di Aswas. Nah, artinya kan bicara soal butuh penguatan fungsi pengawasan. Lalu bagaimana juga kalau kita lihat di Rakernas Kejaksaan tahun 2024 kemarin, salah satu rekomendasinya adalah menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan integritas dan profesionalisme. Nah, bagaimana Jamwas menindaklanjuti rekomendasi ini? Tapi jawabannya usai jeda di Jurnal Merah Putih. Kami kembali sesaat lagi. Jurnal Merah Putih masih bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Komisi Kejaksaan RI, juga Ombudsman RI. Saya ke Pak Jamwas. Dalam Rakernas Kejaksaan RI tahun 2024 kita ingat bersama bahwa salah satu rekomendasinya adalah menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan integritas dan profesionalisme. Bagaimana Jamwas menindaklanjuti rekomendasi ini, Pak? Ya, terima kasih. Sebagaimana instruksi Jaksa Agung nomor 1 tahun 2024 terkait dengan rekomendasi Rakernas, Jamwas sudah menindaklanjuti dengan menyusun pedoman penjamin mutu. Substansi dari penjamin mutu ini adalah peran pengawasan, pengawasan yang harus bisa memastikan seperti yang saya sampaikan tadi. Selain merumuskan juga memastikan proses kinerjanya berjalan dengan SOP, berjalan dengan ketentuan yang ada. Nah, penjamin mutu di mana kebijakan operasional adalah karena pedomannya belum selesai, masih proses, Jamwas mengambil kebijakan membuat surat ke seluruh Indonesia agar memberdayakan asisten pengawasan yang ada. Makna dari pemberdayaan adalah pengawasan tidak lagi hanya sebagai pejabat yang menghukum penegakan disiplin, tapi juga berperan sebagai konsultan setiap kinerja, kemudian mereview pekerjaan, kemudian melakukan akselerator percepatan jika ada hambatan-hambatan, dan juga memastikan terkait dengan capaian kinerja, inovasi bidang-bidang, kemudian tindak lanjut temuan BPK, Labdu dari Ombudsman mungkin, atau dari Komisi Kejaksaan dari masyarakat, terus kemudian terkait dengan indeksasi. Indeksasi ini terkait dengan penilaian kinerja, terkait dengan utamanya terkait dengan penyerapan anggaran, apakah berbanding lurus atau sudah maksimal atau belum. Ini menjadi catatan-catatan agar kejaksaan melalui Jamwas bisa memastikan capaian kinerja setiap triwulan sesuai dengan ketentuan yang ada. Peningkatan integritas, saya yakin dengan semakin melekatnya fungsi pengawasan sampai ke daerah, saya yakin ada pesan yang kita sampaikan bahwa pengawasan tidak hanya lagi menangani penegakan hukum, peran perkara jika ada pelanggaran jaksa, tapi juga masuk kepada capaian-capaian kinerja, antara lain melalui konsultan tadi, terkait dengan mitigasi risiko, manajemen risiko, yang mana ini penting karena setidaknya seluruh personel SDM yang ada peduli terhadap tusi yang ada, peduli terhadap ketaatan dalam kepatuhan melaksanakan surat perintah yang ada. Nah, setidaknya dari situ instruksi Jaksa Agung nomor 1 tahun 2004 tadi sudah bisa diimplementasikan dalam perilaku kinerja organisasi yang ada di kejaksaan.
Jadi lebih komprehensif dalam konteks pemberdayaan tadi betul. ya Pak Jamwas ya. Betul. Tapi bicara soal pengawasan, saya mewakili publik juga bertanya-tanya bagaimana apakah ada protokol khusus misalnya untuk memeriksa oknum jaksa yang menduduki jabatan strategis misalnya Pak, atau bersinggungan langsung dengan kasus hukum yang jadi sorotan dan jadi perhatian publik, itu seperti apa Pak? Struktur kelembagaan di Jambas ada 6 inspektur. Terkait dengan inspektur 1, 2, 3 adalah terkait dengan kepatuhan. Nah, jika ada pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan kewilayahan inspektur, akan melakukan tindak lanjut setiap labdu. Jika ditemukan indikasi dari hasil klarifikasi, akan ditingkatkan inspeksi kasus. Hukum acaranya adalah melakukan pemanggilan pemeriksaan seperti hukum acara yang ada, cuman terkait dengan kode etik. Nah, ini sudah dilakukan oleh Jambas. Mungkin ini akan sangat strategis karena ini menjaga marwah dari kejaksaan pada umumnya. Ya. Kemudian 3 inspektur ini akan bekerja apabila ada labdu terkait dengan penanganan perkara, terkait dengan perbuatan tercela, mungkin terkait dengan unprofesional. Nah, tentunya kita harus menganut asas praduga tak bersalah, karena pengaduan dari masyarakat sangat terbuka, siapapun bisa mengadu. Kita bentuk tim untuk mengkaji dan menganalisa apakah betul laporan masyarakat tersebut. Terkadang kita tidak bisa langsung memberikan hukuman, harus kita analisa. Tidak boleh konflik kepentingan. Makanya di dalam kinerja pengawasan harus tetap menjaga praduga tidak bersalah, sehingga kita dalam memeriksa jaksa juga profesional juga. Ya, harus profesional. Betul. Dengan asas-asas hukumnya dijaga, asas praduga tak bersalah salah satunya. Kalau dari Komjak, kita bicara tidak hanya soal penindakan, bagaimana pengawasan internal dari Jamwas ini bisa mencegah keterlibatan oknum-oknum di internal kejaksaan dalam melakukan penyimpangan ataupun pelanggaran kode etik, Mas? Harapan publik itu kan kejaksaan itu kan akan menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, dengan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Itu kan harapan publik. Sehingga misalnya dalam kasus korupsi, ketika penanganan kasus korupsi ya diharapkan penyelesaiannya secara tuntas, bersih, tuntas, bersih, dan tidak ada main-main di situ. Nah, oleh karena itu kan kalau harapan publik demikian, maka kan dibutuhkan, kalau ibarat kata sekarang yang sering disampaikan adalah untuk membersihkan lantai itu dibutuhkan sapu yang bersih. Bukan sapu yang kotor. Nah, eksistensi Jamwas kan sebenarnya gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang sapu kotor itu tidak terlibat dalam membersihkan lantai, ya kan? Nah, oleh karena itu di hulu itu sudah sejak jelas. Sebenarnya kalau di hulu itu clear kan bahwa jaksa, semua jaksa itu tidak terlibat dalam konteks good attitude, dia punya good attitude, not bad attitude, dan tidak ada moral hazard sama sekali. Pengawasan itu samping saja, tapi bahwa ternyata kan tidak ada jaminan itu bahwa more power, more potential to corrupt kan. Jadi ya apalagi absolute power, corrupt absolutely kan begitu. Ada satu teori yang dikembangkan oleh Michael Foucault dari teorinya Jeremy Bentham tentang panoptikon. Jadi panoptikon itu soal pengawasan melekat kepada para napi nih. Nah, napi ini harus dia melakukan apa seolah-olah itu ada menara tinggi yang mengawasi mereka. Tapi setelah ternyata menara tinggi dianggap bisa mengawasi mereka terus-menerus, tapi ternyata tidak ada penjaganya ini. Nggak ada penjaganya. Nah, harapan kita demikian, bahwa efek Jamwas itu tanpa harus kemudian dia melakukan klarifikasi, melakukan inspeksi, apalagi itu sudah melekat merasa di tubuh, diawasi merasa diawasi sehingga terinternalisasi dalam prototipe jaksa atau non jaksa itu, ASN non jaksa, sehingga menjadi ya sapu yang bersih tadi. Nah, yang juga menarik tidak hanya soal tadi bersih-bersih atau mengawasi internal kejaksaan, tapi bagaimana juga membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, itu juga penting kan, Pak Widi? Apa kalau dari Ombudsman melihat hal ini? Lagi saya kembali ke eksistensi instansi negara yang namanya kejaksaan.
saya kira kita semua sepakat bahwa potret atau wajah dari penegakan hukum salah satunya sangat ditentukan oleh kinerja kejaksaan. Maka saya kira kesadaran terhadap peran, fungsi, tugas, tanggung jawab dalam penegakan hukum itu harus ada di setiap insan kejaksaan. Nah, di situ saya kira penguatan-penguatan terkait dengan peran misalnya Kejati di wilayah, Kejari di daerah ya. Semua itu juga harus konteksnya harus disentuh untuk bicara soal bagaimana memperkuat pengawasan itu. Jadi tidak hanya terfokus pada peran Jambas dalam hal ini. Nah, ini saya kira kalau itu benar menjadi sebuah gerakan bersama, ya niscaya budaya hukum yang notabene memang sudah seharusnya itu ditampakkan oleh aparat penegak hukum, itu mestinya tercipta. Nah, itu saya kira kami di Ombudsman juga sangat concern ya untuk bagaimana kami berkoordinasi dengan teman-teman di daerah untuk bisa menyentuh peran-peran kejaksaan melalui Kejati dan Kejari itu supaya lebih concern ke sana lah. Iya. Jadi kan butuh kolaborasi, butuh sinergi, tapi tidak mungkin tampaknya tanpa ada tantangan. Nah, apa saja hambatan yang selama ini dialami oleh Jamwas? Kita akan bahas sesaat lagi di Jurnal Merah Putih. Masih di Jurnal Merah Putih. Dalam melaksanakan tugas fungsi Jamwas, ini kan butuh komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Nah, tapi pasti ada hambatan tantangannya. Apa saja itu, Pak? Iya, terima kasih. Tentunya organisasi kejaksaan besar sekali. Utamanya terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Tentunya hambatannya adalah belum maksimalnya kepedulian terhadap begitu mulianya tugas kita sebagai APH. Tetapi dari hari ke hari semakin bagus, buktinya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, ini harus tetap dijaga. Hambatan SDM tentunya di mana-mana, di setiap organisasi pasti punya hambatan seperti itu, utamanya di dalam peningkatan kompetensi. Nah, Jamwas ke depan punya peran yang sangat luar biasa, yaitu agar ada peningkatan kompetensi. Tolak ukurnya harus ada punya keterampilan yang bersertifikasi, karena standar kompetensi profesional tidaknya antara lain secara formal dia punya harus sertifikasi. Nah, karena jumlahnya sangat luar biasa, tentunya perlu anggaran juga. Nah, hambatan yang kedua adalah sangat luasnya kejaksaan, sehingga peran pengawasan harus menggunakan formula memberdayakan IT, sehingga kita cukup touchscreen sudah diketahui capaian kinerja seluruh Indonesia masing-masing satker. Ke depan kita sudah merencanakan seperti itu, sehingga Jamwas, Aswas di dalam memonitor kinerja integritas di seluruh Indonesia bisa melalui di belakang meja dia sudah tergambar seluruh kinerjanya hanya melalui IT. Itu sangat penting, sehingga secara update bisa intervensi, utamanya terkait dengan jika ada keterlambatan bidang-bidang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Itu penting sekali. Agar lebih efektif, cepat. Lebih efektif, ya. Cepat. Mengingat kejaksaan ada di seluruh Indonesia. Itu penting IT. Itu sangat penting. Nah, kalau dari sisi Komjak, dari sisi reformasi kelembagaan, bagaimana kejaksaan ini menempatkan peran Jamwas dalam mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan di masa depan, terutama kalau kita tahu kan ini menjelang pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Seperti apa, Pak Puji? Pertama begini, jadi teman-teman jaksa ya khususnya itu harus melihat kepercayaan publik yang cukup tinggi lah. Buktinya dari survei Litbang Kompas, survei LSI, itu kan sebagai lembaga penegak hukum terpercaya kejaksaan itu harus kemudian terinternalisasi secara dalam. Sehingga bagaimana cara menjaga itu? Cara menjaga itu mau tidak mau ya harus dengan kinerja yang bagus, kinerja yang baik. Kinerja yang baik itu adalah dengan good professionality dan juga good personality. Nah, good professional and personality ini bisa terwujud ketika kemudian ada pengawasan melekat
yang itu sudah tersistem terlembaga. Tapi sekali lagi itu tidak cukup sebenarnya. Harus kemudian melibatkan masyarakat seluas-luasnya. Nah, bagian dari pelibatan masyarakat seluas-luasnya ini adalah bagian yang kemudian harus diselesaikan dengan akuntabilitas. Masyarakat pun juga harus tahu bahwa ketika ada oknum dalam tanda kutip yang melakukan penyalahgunaan wewenang itu juga ditindak. Nah, karena dengan demikianlah masyarakat percaya bahwa sapu itu tetap akan terjaga bersihnya. Ya, dia akan tetap menjadi sapu bersih karena yang kotor pasti akan dikeluarin. Gitu. Menjaga integritas itu yang penting. Kalau dari Ombudsman bagaimana melihat apa saja ruang perbaikan ataupun tantangan besar yang masih harus dihadapi Jamwas dalam melaksanakan peran dasarnya sebagai pengawas internal kejaksaan? Ya, kalau kita bicara soal memperbaiki, ya pasti masih banyak yang harus diperbaiki. Tadi Pak Jamwas juga sudah menyinggung beberapa. Tetapi yang menjadi concern kami sebenarnya bagaimana tingkat responsibilitas dan responsivitas dari jaksa dalam hal misalnya merespon aduan masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan, kita ini negara hukum yang punya posisi dalam konteks hari ini adalah peran masyarakat dalam mengawasi kinerja kita semua, lembaga-lembaga negara termasuk kejaksaan. Maka tentu di samping kanal-kanal tadi harus lebih dibuka, juga aspek kecepatan dalam merespon masyarakat. Ya itu sesuatu banget ya, dan saya mendorong Pak Jamwas untuk juga bisa mengoptimalisasi apa yang menjadi inisiatif dari Jamwas untuk memasuki wilayah atau kasus-kasus yang sekiranya sebelum menjadi booming di media misalnya, itu sudah langsung direspon gitu. Nah ini sesuatu kalau memang Jamwas nanti bisa mendorong ke sana, kita dorong ke sana, tentu harapannya itu publik akan lebih bisa mempercayai lah kinerja kejaksaan secara umum. Karena kinerja pun semakin baik, semakin efektif, semakin cepat. Nah terakhir pesan dari Pak Jamwas kepada masyarakat khususnya, bagaimana agar peran Jamwas ini dalam pelayanan hukum ini menjaga agar tetap bersih, profesional, dan juga responsif kepada publik. Ya, terima kasih banyak. Tentunya Kejaksaan Republik Indonesia tidak bisa sendiri dalam melakukan tugasnya yang luar biasa ini, utamanya di penegak hukum. Kami mohon pada seluruh masyarakat bisa mendukung, setidaknya memberikan ruang agar Kejaksaan dapat dipercaya, lebih akuntabel, dan jangan coba-coba merayu-rayu atau mencoba-coba memberikan sesuatu yang akan nanti berdampak pada kinerja kejaksaan yang justru tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat. Karena kepercayaan ini kita suguhkan untuk masyarakat, saya mohon kepada masyarakat juga ikut mendukung itu semua untuk kinerja yang lebih baik. Dan Jamwas menjamin bahwa kinerjanya akan semakin baik ke depan, begitu ya Pak? Semakin depan, dan tentunya Kejaksaan punya Trapsila Adiaksa berakhlak. Pelayanan kita bukan hanya pelayanan biasa, tapi di sana sudah diamanahkan pelayanan prima. Tentunya ibarat pelayanan itu sangat luar biasa. Makanya masyarakat Kejaksaan juga harus menyadari bahwa Kejaksaan hadir bukan hanya melayani biasa, tapi melayani dengan prima. Kita bisa membayangkan pelayanan prima seperti apa. Sehingga kalau masyarakat menilai kinerja Kejaksaan bukan hanya diberikan jempol satu, tapi harus 2 jempol. Ya, terima kasih. Jadi jempolnya kalau pelayanan prima jempolnya 2 atau bahkan 4 Pak, atau tangan dan kaki ya. Terakhir singkatnya harapan dari masing-masing Komjak maupun Ombudsman terhadap kinerja dari Jamwas, silakan dari Komjak dulu. Komjak itu kan institusi pengawas eksternal berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Kejaksaan. Jadi institusi yang sebenarnya tidak terpisahkan meskipun kita berada di eksternal. Kita adalah penyambung suara masyarakat tentang kejaksaan, institusi kejaksaan. Nah, yang kita harapkan tentu adalah respon-respon cepat setiap pengaduan. Nah, karena kadang-kala ya dalam beberapa hal respon-respon itu bisa jadi karena banyak hal ya. Nah, itu tidak direspon dengan cepat. Karena bagian dari kepercayaan publik itu adalah masyarakat terhadap keluhan-keluhannya itu dia mendapatkan jawaban-jawaban. Meskipun jawabannya itu masih proses atau apapun, itu harapan kita adalah segera
respon. Ya. Nah, dengan direspon itu masyarakat tahu progres keluhannya itu sudah sampai mana begitu ya. Masyarakat itu bukan hanya kemudian yang melaporkan terhadap kinerja terhadap jaksa yang bermasalah ya, tetapi juga masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Perlindungan hukum itu kan kepada aparat penegak hukum, salah satunya adalah kepada aparat penegak hukum kejaksaan. Nah, yang ingin mendapatkan perlindungan hukum itu ya mulai dari ingin dapat restoratif justice, ingin segala macam. Nah, ketika itu dapat direspon dengan cepat, maka kepercayaan publik pasti akan juga meningkat, dan kita tidak heran apabila nanti ke depan persentase public trust itu semakin meningkat. Ya, kalau singkat saja Ombudsman terakhir. Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama tentu meningkatkan koordinasi. Tentu kami juga menyadari sebagai lembaga eksternal tentu sangat bergantung pada keterbukaan dari pihak kejaksaan dalam upaya mengkoordinasikan segala sesuatu. Yang kedua, tentu kalau kita bicara soal peran kunci kejaksaan dalam menegakkan hukum, ya kita dorong untuk lebih progresif lah. Ya, agar benar-benar harapan publik itu bisa lebih berharap besar lah kepada kejaksaan dalam hal ini. Baik, dan itu jadi bisa dilakukan ya Pak ya, diwujudkan untuk mewujudkan pelayanan prima tadi ya? Insya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Bapak Rudi Margono. Terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Pak Pujiono Swadi. Terima kasih juga anggota Ombudsman RI Pak Yohanes Widiantoro. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan, dan ini harapan kita semua agar kepercayaan publik semakin baik lagi terhadap Jamwas dan juga Kejaksaan RI. Terima kasih banyak Bapak-bapak, sampai bertemu lagi. Itu tadi jadi akhir Jurnal Merah Putih 60 menit kita bersama. Saya Friska Clarissa pamit undur diri. Sampai jumpa.